Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua bakal ngebahas kasus kejahatan yang menimpa seorang dalang, istri, anak dan cucunya di Rembang, Jawa Tengah. Pelaku kesenian tradisional Indonesia ini ditemukan telah meninggal dunia. Bagaimana kejahatan itu bisa terjadi dan motif apa pelaku melakukan hal itu? Yuk, langsung aja kita simak videonya. Seorang pria yang dikenal sebagai dalang dermawan yang bernama Subekti atau biasa dikenal sebagai Ki Anom Subekti. Dia merupakan seniman tradisional Indonesia, khususnya kota Rembang, Jawa Tengah. Ki Anom merupakan pencipta lagu Rembang Indah yang sempat populer di era 90. Ki Anom sendiri berdomisili di Desa Terus Gede,
Sesampai di rumah sang anak bersama pencari rumput, dia pun melaporkan temuannya kepada Danang. Setelah itu bersama-sama mereka pun kembali ke TKP. Sesampainya di rumahnya Ki Anom, Sunti menunggu di luar rumah. Dia tidak mau lagi masuk ke dalam rumah karena merasa takut, hingga akhirnya penemuan itu pun dilaporkan kepada pihak kepolisian. Sesaat setelah pelaporan itu pun, polisi segera datang untuk melakukan evakuasi dan investigasi. Lalu keempat korban dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dan hasil dari otopsi itu diketahui jika keempat korban semua telah dianiaya dengan sebuah benda tumpul di bagian kepala saat mereka sedang tertidur. Hasil itu pun menguatkan jika keluarga Ki Anom Subekti telah mengalami tindakan kejahatan. Polisi pun segera melakukan investigasi TKP dengan meminta keterangan saksi. Polisi menduga jika kejadian ini terjadi kisaran jam 11 hingga 12 malam. Hasil dari olah TKP, polisi mendapatkan adanya gelas yang berisi kopi, dan itu merupakan petunjuk untuk melakukan pengecekan sidik jari. Ditambah lagi adanya rekaman CCTV dari sekitaran rumah. Saat kabar meninggal dunianya Ki Anom Subekti yang diakibatkan hal mengerikan, kabar ini pun tersebar luas di kota Rembang. Hingga polisi pun mendapatkan laporan jika ada yang menemukan dompet miliknya Ki Anom. Pria itu bernama Iksanuddin. Kala itu dirinya hendak mengantar istrinya bekerja di pabrik sepatu. Pagi itu sekitar pada jam 6.30, dirinya melintas di jalan penghubung Duku Bagel Desa Mondoteko dan Duku Besi Desa Kedungrejo, Kecamatan Rembang. Di tengah perjalanan, dirinya melihat ada dompet berwarna hitam. Setelah mengambil dompet tersebut, lalu dia pun menaruhnya di dalam dashboard motor. Usai mengantar istrinya, dia pun kemudian menuju rumah temannya yang bernama Nur Cahyo. Kebetulan dirinya saat itu bekerja sebagai kuli bangunan di sana. Pada saat dibuka, di dalam dompet dia hanya menemukan kartu nama yang tertulis Dalang Anom Subekti, serta foto-foto keluarga dan juga ATM tanpa adanya uang sepeser pun di dalamnya. Kemudian pada siang harinya, dia pun baru mengetahui kabar jika Ki Anom Subekti beserta dengan keluarganya telah menjadi korban kejahatan melalui media sosial. Akhirnya temuan itu pun segera dilaporkan kepada polisi yang bernama Alfred yang merupakan anggota Polres Rembang. Proses penyelidikan pihak kepolisian berjalan estafet dan juga teliti, hingga polisi pun mendapati jika sidik jari di gelas kopi dan juga rekaman CCTV adalah miliknya Sumani. Sumani pun akhirnya diperiksa oleh pihak kepolisian. Namun dia membantah telah melakukan kejahatan kepada keluarganya Ki Anom. Namun saat pemeriksaan kedua, tiba-tiba Sumani dilarikan ke rumah sakit. Awalnya muncul dugaan jika Sumani melakukan percobaan menyakiti dirinya dengan cara meminum pestisida. Namun itu dibantah oleh pengacaranya dengan mengatakan jika Sumani mengalami keracunan makanan. Berdasarkan sidik jari atau CCTV, orang terakhir yang berada di dalam rumah adalah Sumani. Hingga akhirnya Sumani pun mengakui perbuatannya. Jadi kronologinya pada hari Rabu itu, sepulangnya dari rumahnya Ki Anom, dia memilih untuk kembali ke rumah Ki Anom pada malam harinya sekitar pada jam 20.30 yang memang hanya berjarak terbilang sangat dekat, hanya sekitar 5 km. Saat di rumah Ki Anom itu, Sumani sempat disuguhi kopi ketika sedang mengobrol dengan modus menyambung pembicaraan jual beli gamelan. Hingga waktu pun menunjukkan jam 22.30. Ki Anom pamit untuk tidur duluan. Lalu Sumani meminta izin untuk tidur di balik rumahnya Ki Anom, dan Ki Anom pun mengizinkannya. Di dalam perenungannya pada malam itu, dia kepikiran untuk mencuri uang penjualan gamelan sebesar 15 juta rupiah. Lalu dia pun mengambil balok penyangga gamelan yang beratnya bisa mencapai 5 kg. Dan hingga akhirnya hal mengerikan itu pun terjadi.
hingga 4 orang pun meninggal dunia pada malam itu. Dia pun segera mengambil uang sebesar 13 juta, lalu mengambil cincin milik istrinya Ki Anom dan mengambil gelang dan anting cucunya Ki Anom. Lalu sebelum pergi, dia sempat mengepel lantai yang terdapat adanya noda darah. Menurut pengakuannya, hal ini pun dia lakukan karena terpaksa. Dia sudah kepepet utang yang sudah jatuh tempo sebesar 20 juta rupiah. Kepada mertuanya sebesar 5 juta dan sisanya kepada beberapa orang termasuk seorang wanita yang bernama Ratna Sari Dewi sebesar 7 juta rupiah. Hutang kepada Ratna ini didapat karena bisnisnya onderdil kapal yang belum dibayarkan, dan itu pun diperkuat ketika polisi menggeledah rumahnya Sumani. Di setir motornya terdapat resapan darah dan pakaian yang digunakan pada malam itu. Polisi pun mendapati adanya noda. Sudah kuat bukti dan pengakuan pelaku, akhirnya Sumani pun ditetapkan sebagai tersangka. Kasus kejahatan ini pun disidangkan di Pengadilan Negeri Rembang. Jaksa pun menuntut pelaku dengan vonis mati. Pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021, hakim pun memutuskan vonis mati kepada Sumani. Namun Sumani sempat mengajukan banding atas vonisnya itu, dan sidang banding digelar di Pengadilan Tinggi Semarang. Hingga pada tanggal 13 Desember 2021, Pengadilan Tinggi Semarang menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Rembang dengan tetap menjatuhi vonis mati. Menyedihkan banget apa yang dialami oleh korban, dan memang pantas pelaku mendapatkan vonis mati. Orang yang dikenal baik oleh banyak orang namun harus mengalami kejahatan akibat keegoisan dan masalah pribadi dari si pelaku. Terkadang kejahatan yang dilakukan oleh orang yang dikenal baik dan dekat, tingkat kekejamannya lebih dari orang yang baru dikenal. Guys, selalu libatkan Tuhan dalam setiap aktivitas kalian agar kalian terlindung dari mara bahaya dan tindakan kejahatan. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?